Terima kasih, berjumpa kembali. Cerita pendek yang saya bacakan beberapa waktu yang lalu itu mengenai jalan perlawanan bunuh diri dalam keadaan situasi yang sangat menekan. Sekarang saya ingin membacakan cerita pendek saya, bagaimana orang melancarkan perlawanan terhadap kekejian yang tak terkira yang dia tanggungkan. Tanah dari ibunya diserobot oleh Pak D-nya sendiri. Ketika terjadi peristiwa yang sangat gelap dan sangat membingungkan buat dia. Cerita ini, dia dalam cerita ini dia menggunakan perlawanan dengan kata-kata, dengan mantra dan kekuatan spiritual yang mengakibatkan sang pade tidak bisa dikubur ketika saatnya dia harus dimakamkan. Cerita pendek ini berjudul Dendam Perempuan Pendendam. Emprit gantil, burung pemanggil maut, yang tiada henti kudoakan kedatangannya, akhirnya hinggap juga. Nangkring di atas bubungan rumahnya, menyayat-nyayatkan lagu isyarat tentang kematian yang segera akan datang, yang membuat malam yang kelam dirincis gerimis, tambah menekan perasaan orang-orang sedesa. Tetapi tidak denganku. Terus terang, malam ini begitu membahagiakan. Terasa seperti baru saja melewati bendul pintu masuk menuju pasar malam. Hatiku bersorak riang. Nanti ketika jerit tangis sudah meruyak dari rumahnya itu, maka seperti sudah dengan sendirinya kentongan titir akan terdengar ditalu keras-keras, tetapi jarang-jarang, sebanyak 3 kali. Kemudian diiringi rentetan palu di kentongan yang sama, yang dipacu cepat, tergesa-gesa. Tabuhan itu akan kurasakan sebagai sorak-sorai kemenangan atas kekejian yang ditumpahkannya terhadap kami yang sedang sekarat, yang ditumpahkan oleh dia yang sedang sekarat itu terhadap ibu dan kami anak-anak yang tiada berdaya kecuali hanya bisa memendam dendam. Laksana gagak yang lapar, sudah sejak lama aku menunggu kematian untuk mengobati kepedihan hati yang kutanggungkan sebegitu lama. Dendamku terhadapnya tak akan pernah kehilangan bara, meskipun dia masih punya hubungan darah dengan kami. Dia memang abang ayah kami semua. Tapi aku ingin melihat jasad Pak D. Suto setelah dibalut kafan putih nanti, tak bisa dimasukkan ke dalam keranda. Peti matinya beberapa kali harus dibongkar pasang karena kurang panjang. Dan aku ingin menyaksikan terlaksananya kutuk terhadap dia yang telah merampas tanah orang lain, tanah dari keluarga yang tak berdaya, dengan menggeser patok secara kecil. Kejahatan yang dilakukannya berlangsung amat lama dan sangat perlahan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Hanya pematang sawah yang mencatat kelakuan busuknya itu, sehingga tampak begitu nyata. Pak De Suto telah memindahkan patok sawah ibuku sepanjang 2 kali 100 meter bujus sangkar dalam masa hampir 40 tahun. 40 tahun. Selama masa di mana keluarga kami yang tak berayah diperlakukan lebih hina dari seekor tikus sawah. Padahal sawah adalah hidup atau mati buat kami.
Seluruhnya, ibuku telah kehilangan lahan seluas 200 meter bujur sangkar. Lahan yang terlalu luas untuk begitu banyak mulut yang harus dimakan dalam keluarga kami yang berdelapan bersaudara. Nanti, pada saat penguburan, aku juga ingin melihat dengan hati yang riang bagaimana liang lahat Pak Ade Suto berkali-kali harus digali ulang, dicangkul, dan dicangkul lagi supaya lebih panjang, lebih lebar, sebagai imbalan atas perbuatannya yang terkutuk menggeser patok sawah ibu kami, sawah adik iparnya sendiri. Kami, anak-anak, dengan mudah bisa melihat bagaimana pergeseran patok itu dilakukan. Kalau dilihat sekilas, seperti tak ada dosa yang telah diperbuat. Perampasan tanah itu berlangsung seperti sihir yang memukau dan membuat orang terlena karena Pak Desuto menelan kekayaan ibu satu-satunya itu sedikit demi sedikit, atau lebih tepat separtikel lumpur demi separtikel lumpur. Memang dia tidak melakukannya dengan bertempi sora di tengah kerumunan orang sebagai tanda rasa syukur terhadap kematian ayah kami. Namun ancamannya terasa sekali bahwa suatu ketika dia akan mencaplok seluruh sawah. Percayalah, hanya kematian yang bisa mencegah. Pada saat meluku dan menyiang sawah untuk siap ditanam, dengan licinnya Pak Desuto membiarkan lumpur yang dia lemparkan ke atas pematang melimpah ke sawah ibu. Dan yang paling menyembelih perasaan adalah bahwa dia tahu kami tak akan bisa berbuat apa-apa menyaksikan perbuatannya itu. Karena kami, seperti tikus sawah yang selalu ketakutan, sedang menyembunyikan diri, menunggu sampai masyarakat tahu bahwa ayah kami tidak berdosa dan bahwa keluarga yang ditinggalkannya tidak bersalah. Diganggang matahari berhari-hari, limpahan lumpur itu lantas mengering, menumpati bagian tepi sawah ibu, dan dengan begitu menggeser pematang pemisah. Pematang itu bergeser perlahan sekali, mungkin setebal rambut dibelah 7, untuk kemudian menelan sawah ibu sedikit demi sedikit, dan menjelang usiaku yang ke-55, pematang itu sudah bergeser selebar 2 meter. Betapa menyakitkan. Tak pernah aku lupa, manakala lumbung bambu kami sudah timpas, terlihat dasarnya. Acap kali kami anak-anak melintas di jalan desa mencari kembang turi untuk disayur. Pada saat seperti itu, dengan sembunyi-sembunyi kami melemparkan pandang jauh sejauh 300 meter ke arah hamparan sawah ibu. Ah, pedih rasanya. Karena dengan jelas terlihat bagaimana pematang yang ditarik lurus dari tepi jalan desa itu kini mentok di pematang sawah Pak Desuto, dan pematang pembatas itu tiba-tiba memengkol menjarah sawah ibu. Wahai orang sedesa, lihatlah. Pencaplokan itu begitu jelas, terang benderang, mencolok mata setelah berlangsung bertahun-tahun. Ada yang selalu menyendat di dada ini. Begini, walaupun keadaan belakangan ini bergeser dan perlahan memihak pada kami, ibu tak pernah mempermasalahkannya dalam tiap pertemuan desa, juga dalam percakapan di rumah sekalipun. Dia selalu berusaha untuk menenteramkan perasaan kehilangan yang bergejolak di dalam hati anak-anak, juga di dalam hatinya sendiri. Dia memilih diam untuk menghindari pertikaian karena dia tahu kematian suaminya, ayah kami, masih saja dianggap sebagai keniscayaan karena keterlibatan ayah
dalam perampasan-perampasan tanah tuan tanah dengan berlindung di balik undang-undang agraria yang berlaku ketika itu, ketika aku baru berumur belasan tahun. Ibu selalu diam, walau dari rona matanya terbaca dia menahan derita karena amarah yang tersendat di dalam dada. Dia seperti gunung berapi yang tetap menyepi, menahan gejolak lahar di kepundannya yang tersumbat. Kami merasakan kekhawatirannya kalau pencaplokan sawah yang dilakukan oleh Pak D. Suto menjadi pembicaraan orang sedesa. Geger, dan kami akan tambah dipojokkan. Ibu sadar, zaman sekarang sedang menganaktirikannya sebagai orang yang tidak akan memperoleh simpati, walaupun dia dan kami anak-anaknya yang 8 orang adalah korban. Dia memilih untuk memihak pada kesunyian, menelan pahitnya kenyataan yang menyayat-nyayat yang disodokkan oleh abang iparnya sendiri. Sudahlah, Pak Demo memang dilahirkan seperti itu. Relakanlah ayah. Begitulah ibu selalu mencoba meneduhkan hati anak-anaknya yang menggelegak berontak. Dia selalu bertahan untuk terus menelan pahitnya perlakuan busuk abang iparnya itu. Hanya kami, anak-anak, yang terang-terangan mengutuk perbuatan Pak Desuto dalam setiap percakapan dengan ibu, baik pada waktu makan bersama atau ketika duduk berleha-leha di beranda. Saat-saat berkumpul yang terkadang ditingkahi cengkerama itu biasanya berakhir dengan masing-masing kami mengingsut membawa pergi perasaan bersalah karena telah menghukum ibu tersebab dia mendiamkan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang masih sedara dengan suami. Di luar, gerimis menyudahi diri, membuat malam membeku sendiri. Sayup, ku dengar suara seperti daun-daun yang gemersik jatuh di pekarangan. Ku tegakkan kupingku, ku pertegas pendengaranku. Seperti berbisik terdengar suara isak tangis dari mereka yang tak kuasa menangkal kematian yang datang tak bisa ditampik. Mengucaplah Suto. Kata-kata itu terdengar diulang berkali-kali, diiringi sedu sedan yang dilantulkan ke dekat kuping Pak D. Suto yang sedang meregang menampik maut. Raung kematian menggunung dari arah rumah Pak D. Oh Gusti, terdengar orang keluar masuk dari rumahnya, langsung menyelinap ke ruangan tengah, tempat jasadnya diam terkapar. Di jalan, di seberang rumahku, terdengar kaki-kaki melangkah tergopoh-gopoh menuju rumah kematian. Kentongan titir di pos yang terletak di persimpangan jalan desa, dipukul bertalu-talu, merobek-robek kebukuan malam. Seperti suara tetabuhan itu, kabar tentang kematian Pak Desuto secara tak terkecuali menyebar, mencari gendang telinga di seluruh penjuru desa. Aku menegakkan dada, menahan desah napasku. Apakah dengan kematian ini perjalanan nasib tanah persawahan ibuku akan mati juga sampai di sini? Dan dia serta anak-anaknya akan mendapatkan haknya kembali. Mungkin pematang sawah ibu akan dikembalikan ke posisi hampir 40 tahun yang lampau. Tapi berapa lama dibutuhkan waktu dan kesabaran dalam memperjuangkannya di tengah-tengah masyarakat dan terutama penguasa desa yang tak seorang pun di antara kami tahu apakah mereka sudah berubah sikap dalam memandang kami. Kalaupun pematang yang digunakan Pak Suto untuk menjarah sawah ibu sudah digempur dan ibu bisa menuai panen di sawah seluas ketika dia
baru menikah dengan ayah. Namun sakit hati ini tetap tak terdamaikan. Sakit hatiku, sakit kami semua anak-anak, tidak hanya sebatas pematang itu. Kenapa Desutolah, maka ayah kami mati, bukan jalan sebagaimana halnya dia menemui maut di ruang tengah rumahnya sekarang ini. Tetapi dengan kepala dipenggal dan dicampakkan seperti bangkai tikus ke kali. Di akhir tahun kekacauan, kebingungan, dan penuh ketakutan, 1965, ayah tinggal berpindah-pindah, menghindari kejaran benggolan-benggolan yang dikirim para tuan tanah, yang tanahnya dipatok dan dibagi-bagikan ayah kepada petani tak bertanah. Tentara, dengan diiringi gerombolan pemuda yang tak kukenal, tiada terhitung berapa kali datang ke rumah dan menggeledah dengan membentak dan mengancam ibu. Lubang penampungan kotoran yang baru dibuat ayah sebelum masa kekacauan dan kebingungan itu dituduhkan sebagai lubang penguburan manusia. Dan ibu dipaksa mengaku lubang itu dibuat bukan untuk menampung sampah dari perut kami, tapi untuk penimbunan mayat. Kami, anak-anak, hanya bisa menangis melihat ibu mendapat perlakuan kasar dan fitnah yang tak berdasar seperti itu. Yang tidak mereka lakukan adalah memopor kuping dan mulut ibu supaya mengaku. Suatu malam, ayah menginap di rumah Pak Le Samin. Paginya, setelah ayah berangkat entah kemana, Pak Desuto mendatangi rumah adiknya itu dan mengancam, kalau kowe lain kali berani menyimpan Paijan, kowe akan kubunuh. Entah bagaimana, siangnya, beberapa orang tentara mendatangi rumah Pak Le. Samin dan dia digelandang ke dalam jeep. Kabarnya, di markas tentara, dia disiksa sampai beberapa kali tak sadarkan diri. Dia hanya selamat dari maut, serta menceritakan bahwa dari rumahnya, ayah berangkat ke Semarang berjualan kacang tanah di salah satu pasar di kota itu. Selang beberapa hari kemudian, dua jeep tentara datang membawa ketakutan yang mencekam ke desa kami. Betapa bebalnya mereka. Dengan cara yang menghinakan, mereka mendorongkan ayah yang matanya tertutup kain merah turun dari jeep. Ayah dipertontonkan di depan rumah Pak Le Samin dan orang-orang sedesa diperingatkan oleh seorang di antara tentara itu dengan mengacungkan pistol. Barang siapa yang berani menyimpan orang macam ini, mati. Ayah diarak ke depan rumah kami. Kesembilan penghuni rumah dipaksa keluar. Ah, betapa pedihnya melihat ayah dengan tangan terikat ke belakang, mata tertutup, ibu dengan menggendong adikku yang terkecil, dan kami anak-anak yang lain hanya merunduk melihat kerikil-kerikil kecil di pekarangan, mencari kekuatan di situ. Tak kuasa melihat orang yang kami cintai diperlakukan seperti itu. Mau membantu, tak tahu siksa macam apa yang bakal menimpa. Tiba-tiba, Pak, cepat aku menyentil pinggang adikku yang mendesikan yang syarat dengan rindu yang ingin dipuaskan itu. Perlahan adikku itu tunduk lagi. Aku tahu dia tak kuasa menahan air mata. Berminggu-minggu kemudian sampailah berita yang tak bisa dipastikan kebenaran. Tapi karena ayah tak pernah kami lihat lagi, maka kami mempercayai kebenaran kabar buruk itu. Menurut berita itu, ayah kami yang malang dan dihinakan digiring ke atas jembatan yang menghubungkan kedua tebing Bengawan Solo, agak jauh dari desa kami. Di bawah todongan pistol, ayah diperintahkan bersujud, mata tertutup. Begitu
dia dibentak supaya duduk kembali, dan manakala dadanya belum tegak benar, sebilah parang panjang dilayangkan ke batang lehernya oleh seorang pemuda, dan kepala ayah terpelanting ke bawah, dan dengan cepat tubuhnya ditendang menyusul kepalanya yang lebih dulu mencebur. Ah, pantaskah sebuah peradaban memberikan ajal yang inadina seperti itu kepada ayah? Aku sudah lupa sejak kapan ibu, kami anak-anak dengan sembunyi-sembunyi membeli bunga ke pasar, supaya tak ada orang desa yang melihat ketika kami pergi ke jembatan di mana ayah kami yakini menemukan kematian. Dan kami larungkanlah bunga-bunga yang sengaja kami bawa, agar aromanya membuat semerbak dunia di mana ayah sekarang berada. Aku sudah tidak ingat. Yang terbayang cuma bunga-bunga yang semerbak itu. Begitu dia ditampung air, segera mengambang dan dengan cepat dilarikan arus mencari ayah. Ah, sebuah ziarah yang membuat duka semakin menimbul. Pukul 2 siang sekarang. Sama seperti ketika akan menjemput maut, maka pada saat jasad Pak Ade Suto akan diberangkatkan ke pemakaman pun, gerimis mendesah dari langit. Peti mati diusung menuju pemakaman yang terletak 200 meter jauhnya. Aku mengurung diri di kamar. Ibu dan dua adikku berada di ruang tengah. Untunglah adat melarang kaum perempuan mengiringi jenazah. Kalau tidak, apa yang harus kulakukan untuk mencegah ibu dan adikku supaya tidak pergi menghormati orang yang telah menghinakan hidup kami begitu rupa, walau dia Pak Ade kami. Angin yang menerabas gerimis membisikkan ke telingaku tentang awal dari keributan kecil di antara orang-orang yang menggali liang kubur di pemakaman. Suara-suara itu kemudian semakin nyata. Turunkan dulu, letakkan di tanah, gali lagi tanah di sebelah kepala. Para pengusung jenazah meletakkan keranda di tanah yang basah. Dengan segera pacul bertubi-tubi tancapkan. Coba angkat, letakkan, cukup. Kaki-kaki terdengar berkecipak menginjak tanah liang. Bagian sebelah kaki dari liang lahat itu sekarang dapat giliran digali, diperlebar, membukakan gerbang pertala bumi bagi sosok jasad yang sedang disumpahi. Kedua sisi tempat mayat diturunkan juga sudah dicangkuli, diperlebar nganganya. Setelah berkali-kali liang itu diperbesar dan peti mati tetap tak bisa diturunkan, maka mendengulah keputusasaan. Gusti yang Maha Kuasa, maafkanlah umat. Tunjukkanlah apa yang harus kami lakukan. Terimalah saudara kami. Maafkan dosa-dosanya. Keranda diangkat dan ditempatkan lagi di liang lahat yang sudah diperpanjang dan diperlebar. Sudah berapa kali kami menggali, tapi tak bisa juga. Ingin berapa kali lagi, Gusti? Ampun. Bingung, juga panik, syarat di wajah para penggali, terutama mereka yang menggali berlumur tanah. Dua orang pengantar jenazah melepaskan diri dari kebingungan dan kecemasan yang mengerubung di sekeliling liang lahat itu. Mereka bergegas menuju perampatan jalan desa. Seperti mengutuk diri sendiri, mereka berbicara dengan keras ke arah sekeliling. Ampun, barang siapa yang pernah dirugikan Pak Desuto, sudilah kiranya memaafkan. Ampunilah.
biar Gusti mau menerimanya, supaya dia tenang di alam kubur, kita yang ditinggalkan tentram. Kuhela napas, kubujuk hatiku, tak berlapa-lapa dari celah dinding tepas. Kulihat sekelompok perempuan desa, tetangga kami, merapat ke rumah. Dengung permohonan. Mereka disambut ibuku. Ibu keluar mendapatkan mereka di beranda. Kudengar kata-kata permohonan yang mereka ucapkan dengan nada rendah, seperti berbisik, mengiba ibu. Bahkan ada yang mengiringinya dengan isak tangis. Dengan kepala tertunduk, perempuan-perempuan itu kemudian meninggalkan rumah kami. Las, buju ibu lirik. Hampir tak terdengar begitu berdiri di depan kamar. Orang-orang menunggumu di pekuburan. Sambil menunduk, dia pergi. Aku tahu, dia ingin aku yang datang ke tengah kerumunan orang yang kebingungan dan membukakan pintu maaf buat seorang musuh yang masih sedarah dengan aku. Kami pasrah. Kau yang jadi kunci. Kalau kau maafkan, orang sedesa akan tahu siapa kita. Kata-kata ibu membuat aku berdiri dan melangkah, menyibak gerimis menuju pekuburan. Laki-laki yang memonopoli kehormatan tunggal dalam mengantar jenazah terpaksa mendobrak adar kebiasaan. Mereka menguat, membuka jalan untukku. Aku maju, mendekati peti mati, meminta laki-laki pengusung jenazah supaya membuka tutup keranda. Dengan jijik, kucabik kafan penutup muka pade, dan dengan sebal, kusemburkan ludahku ke arah mulutnya. Kain kafan kubebar kembali menutup wajahnya yang pucat kehitaman, beku. Aku membalik, meninggalkan langkahku di tanah yang basah. Tak lama kemudian, ku dengar gemuruh gumpalan-gumpalan tanah didorongkan menghujani peti mati yang sudah tertidur di dasar kubur. Jeng, atas nama jenazah dan keluarganya, kami minta maaf kepadamu. Itu diucapkan beberapa orang dari kerumunan manusia yang kupapasi. Aku cuma membatu, terus menjauh. Terlalu pedih, terlalu pendek waktu untuk mempertimbangkan sebuah hal. Terlalu lama aku memendam dendam yang telah membatu. Terima kasih. Cerita pendek ini dimuat oleh Kompas Minggu 22 Januari 2006. Cerita pendek ini juga termuat dalam kumpulan cerita pendek saya, kata-kata membasuh luka yang diterbitkan penerbit buku Kompas pada tahun 2017. Terima kasih.